Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan karung berisi alat kesehatan bekas dan obat-obatan dari Malaysia digagalkan petugas Bea Cukai Dumai Pekanbaru. Barang-barang ilegal tersebut diamankan saat bongkar muatan dari Pelabuhan Tikus di Kota Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir, Riau. $550 karung yang berisi ratusan obat dan diduga alat kesehatan bekas pakai ini berasal dari Malaysia. Upaya penyelundupan barang-barang ilegal ini terungkap saat dibongkar di Pelabuhan Tikus, Kota Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Alat kesehatan yang diangkut dengan 4 truk ini, diantaranya sarung tangan karet. Rencananya barang-barang ini akan dibawa ke Medan. Kita curiga bekas pakai karena kemasannya memang nggak seperti kalau kita beli di toko itu yang dikemas rapi. Ini kemasannya karung-karungan gitu. Dan kondisinya memang pelanggaran dari si pabean, dia tidak mengindahkan undang-undang kepabeanan, importasi tanpa dokumen. 7 orang yang merupakan supir dan kernet truk diperiksa petugas. Barang-barang selundupan, diantaranya 200 obat-obatan diserahkan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan 550 karung berisi alat kesehatan bekas diperiksa di Balai Karantina Kesehatan. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta membuka lahan baru untuk pemakaman pasien COVID-19 di kawasan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pembukaan lahan ini untuk menyikapi penuhnya lokasi pemakaman COVID-19 di ibu kota. Lahan seluas 1,2 hektar Jalan Serengseng Sawah Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan ini kini tengah digeruk. Pengerukan dengan 1 alat berat ini dilakukan untuk mempersiapkan lahan sebagai tempat pemakaman baru bagi pasien COVID-19. Pembukaan lahan baru ini sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta menyikapi krisis lahan pemakaman COVID-19. Lokasi ini sebenarnya salah satu. Kalau di selatan kebetulan ini Jalan Serengseng Sawah Raya ini. Tapi kalau DKI itu ada beberapa lokasi memang sudah dipersiapkan juga. Jadi nanti kemungkinan untuk pemakaman SOP COVID ini bisa di beberapa titik gitu ya. Selain memang tumpang di sekitar 83 TPU di DKI ini bisa untuk melaksanakan pemakaman tumpang ya. Persiapan ditargetkan selesai dalam 2 atau 3 hari ke depan sehingga langsung bisa digunakan untuk pemakaman pasien COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, 4 ekor kukang dan 2 ekor musang pandan dilepas liarkan ke habitatnya di Hutan Konservasi Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Ke-6 satwa yang dilindungi ini hasil serahan dari warga dan titipan BKSDA. Tim dari Balai Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan dan Alobi Foundation harus masuk ke hutan untuk menuju titik pelepas liaran di habitatnya, salah satu hutan konservasi di Pulau Bangka. 6 primata dilindungi yang terdiri dari 4 kukang endemik Bangka Belitung dan 2 musang pandan, merupakan hasil serahan warga dan titipan BKSDA. Sebelum dilepas liarkan, primata yang terancam punah ini direhabilitasi selama 3 bulan. Pelepas liaran ini dilakukan untuk menjaga kelestariannya karena populasi mereka yang mulai kritis akibat perburuan liar dan alih fungsi lahan. Selama kurun waktu dari 2014 sampai dengan tahun 2021 ini, Alobi Foundation bersama tim BKSDA Resort Bangka Belitung telah melepaskan jumlah satwa sebanyak kira-kira 7.097 ekor satwa berbagai jenis ke kawasan habitat aslinya. Pengembalian primata yang dilindungi ini ke habitatnya dalam rangka menyambut Hari Primata Nasional pada 30 Januari mendatang. Sementara itu, warga diimbau untuk tidak memburu satwa di Bangka Belitung agar keseimbangan alam tetap terjaga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.